Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kejadian 41 ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang terkasih, ketika mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan, Yusuf belum memiliki gambaran yang jelas nyata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Melalui proses kehidupannya yang berliku-liku, akhirnya Yusuf sungguh-sungguh menjadi besar, yaitu menjadi penguasa di Mesir. Sungguh luar biasa, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Lebih daripada itu, Yusuf diberi hak dan kuasa, bahkan cincin raja dikenakan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan juga memiliki rencana khusus bagi setiap kita. Tuhan memiliki rancangan yang baik, masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Dia berkorban, rela menderita, bahkan rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk kita semua. Semua ini dilakukan supaya kita beroleh pengampunan, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kesembuhan dan pemulihan, kita beroleh kasih karunia dan anugerah, supaya kita memiliki kehidupan yang baik. Jika kita teliti dan perhatikan lebih jauh, semua masalah dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf sebenarnya adalah proses yang dipakai Tuhan untuk menuju pada janji Tuhan. Pada waktu mendapatkan janji Tuhan, Yusuf masih berada di Kanaan. Tetapi Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf bahwa ia akan menjadi penguasa di Mesir. Karena itu, Yusuf harus sampai ke Mesir agar menjadi penguasa di sana. Meskipun cara Tuhan begitu ajaib membawa Yusuf sampai ke Mesir, yaitu melalui tindakan saudara-saudara Yusuf yang membuangnya ke sumur dan akhirnya menjualnya sebagai hamba ke Mesir. Saudara, Yusuf perlu dibawa ke Mesir karena jika hanya tinggal di rumah, sangat sulit baginya untuk menjadi penguasa di Mesir. Sekalipun Yusuf menjadi hamba dan semua yang dialaminya menunjukkan bahwa itu sangat tidak masuk akal, tetapi jika kita melihatnya dengan mata rohani, kita akan tahu bahwa Yusuf sedang mendekat kepada janji dan rencana Tuhan. Saudara, untuk membawa kita kepada penggenapan janjinya, penggenapan rencananya, Tuhan memakai begitu banyak cara dan terkadang melalui masalah dan penderitaan yang kita alami. Karena itu, jangan tawar hati, jangan takut jika sedang dilanda masalah. Percayalah bahwa ada proses menuju penggenapan janji Tuhan yang Ia izinkan kita alami. Dan saat ini mungkin ada masalah, mungkin ada tekanan hidup, ada kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami. Mari kita buka hati kita dan kita minta kekuatan Tuhan dan jalan keluar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Terima kasih karena ada proses yang begitu panjang dialami oleh Yusuf. Tetapi pada akhirnya segala sesuatu indah yang Engkau rancangkan, indah yang Engkau wujudkan, dan semua yang Yusuf alami adalah cara Tuhan, campur tangan Tuhan, kehendak dan rencana Tuhan yang penuh dengan pengharapan itu. Hari ini kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Engkau selidiki setiap hati kami, dan Engkau sendiri yang memperbaiki dan mengarahkan kepada jalan yang benar melalui firman Allah. Dan kami tahu Tuhan,
Engkau berperkara bagi kami setiap keperluan kami, baik itu kesehatan, kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan. Kami yakin Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.